Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan ini saya akan mempresentasikan sebuah teori tingkat fungsi dan peran manajemen dalam praktik nyata. Jadi ini saya akan mengambil contoh dari restoran KFC. Langsung saja. Dalam teori tingkat manajemen itu ada dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama manajemen puncak, manajemen menengah, manajemen bawahan. Apa itu manajemen puncak? Yaitu membuat keputusan strategis jangka panjang. Contohnya di KFC seperti direktur, CEO, atau manajer yang mengurusi suatu perusahaan tersebut. Dan yang kedua manajemen menengah. Apa itu? Yaitu mengelola beberapa restoran dan memastikan kepatuhan SOP. Jadi gunanya manajemen menengah ini yaitu mengelola beberapa restoran dan memastikan kepatuhan SOP. Nah, contohnya apa di KFC? Contohnya itu manajer area atau regional manager. Yang ketiga yaitu manajemen bawahan. Manajemen bawahan adalah mengelola operasional harian restoran dan memimpin tim kru. Nah, contohnya di KFC yaitu restoran manager atau shift supervisor. Nah, jadi kayak manajer suatu restoran atau shift supervisor atau anggotanya shift supervisor. Yang untuk bagian manajer fungsional dan manajer umum. Lanjut, fungsi manajemen. Nah, di sini ada 5 seperti yang kita tahu. Yang pertama, perencanaan atau planning, yaitu kita itu harus menetapkan target penjualan bulanan dan menyusun jadwal kerja kita. Jadi ketika kita sudah menjadi seorang manajer, kita harus menetapkan target penjualan bulanan dan menyusun jadwal kerja buat anggota-anggota kru. Yang kedua yaitu perorganisasian atau organizing. Apa tugas organisasi? Yaitu membagi tugas atau wewenang seperti kru, leader, manager, dan menyusun struktur organisasi. Yaitu kita itu harus membagi tugas atau wewenang kepada seluruh anggota kita dan menyusun struktur organisasi. Nah, yang ketiga yaitu pengarahan atau leading. Apa itu pengarahan? Pengarahan di sini dalam suatu restoran yaitu memimpin briefing sebelum shift dan motivasi tim. Jadi sebelum pekerjaan dimulai harus yang namanya memimpin briefing atau shift dan memotivasi tim agar tim itu menjadi semangat ketika bekerja. Pengendalian sama dengan yakni kita controlling. Apa itu? Memantau kualitas produk, layanan, dan mengevaluasi kinerja. Jadi pengendalian ini kita harus memantau kualitas produk, apakah produk kita itu enak atau tidak disukai sama pelanggan. Kita harus memantau tersebut. Dan ini termasuk dari pengendalian suatu perusahaan di restoran KFC. Yang kelima, koordinasi atau coordinating. Yaitu apa? Menyelaraskan antar shift, departemen, dan pasokan bahan baku. Jadi kita harus mengetahui kalau pasokan bahan baku kita habis atau masih ada, kita harus tahu sebagai manajer. Nah, 10 peran manajer. Peran manajer ini dikelompokkan menjadi tiga kategori besar. Yang pertama, peran interpersonal, yaitu hubungan sesama, informasional, dan keputusan. Kita bahas yang di interpersonal dulu. Untuk peran yang di interpersonal yaitu perwakilan dalam acara komunitas, memimpin dan memotivasi tim,
dan menjalin hubungan dengan supplier atau pihak luar. Jadi ketika kita mendapat pasokan dari pihak luar, nah yang itu yang untuk yang mewakilin yaitu seorang manajer untuk kita menjalin hubungan dengan supplier atau pihak luar. Nah, yang bagian informasional itu ada monitor, disseminator, dan spokesperson. Monitor itu apa? Monitor itu kita harus memantau penjualan dan kompetitor. Nah, jadi seorang manajer itu harus memantau penjualan barang mereka tersebut. Disseminator yaitu menyampaikan informasi promo ke tim. Jadi kita harus menyampaikan informasi atau promo kita kepada tim, dan tim itu harus menyampaikan kepada pelanggan agar produk kita atau makanan kita itu laris. Bagian keputusan atau pengambilan keputusan. Di sini ada 4. Yang pertama, mencari peluang menu baru atau ekspansi. Jadi kita harus tahu apa yang tidak disukai pelanggan, apa yang disukai pelanggan, dan menu apa yang harus kita buat atau menu baru, belum mencari peluang menu baru. Yang kedua, menangani komplain atau masalah pasokan. Jadi ketika kita mempunyai masalah terhadap suatu perusahaan atau restoran kayak di KFC, nah kita harus menanganinya. Terus yang ketiga, mengalokasikan anggaran dan jadwal kerja. Jadi kita harus mengalokasikan anggaran dan lokasi kerja dan jadwal kerja. Negosiator yaitu bernegosiasi dengan mitra usaha atau supplier. Nah, bahwa harus kalian ketahui yaitu keberhasilan restoran besar seperti KFC tergantung pada sinergi yang kuat antara tingkatan manajemen, fungsi yang berjalan terstruktur, serta penerapan peran manajer yang tepat di lapangan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.